Oke, nah kita kembali ke yang kedua, dididik manusia. Itu ada contoh, ini saya contohkan dari number itu apa? Bilangan ya. Bilangan 11 ada 26, 26, 29, 26, 27, 28, 29. Ini ada roh Tuhan yang memenuhi banyak pemimpin Israel, khususnya Musa, tetapi juga kalau nggak salah itu kan apa? Istilahnya Musa ini melakukan delegasi tugas gitu ya ke beberapa tua-tua lah itu. Nah, mereka kepenuhan. Tetapi ada di antara yang tidak ikut bukan lembaga, di pertemuan kepenuhan kenabian itu ya. Namanya di sini ada di ayat 27 Eldad dan Medad. Terus dia bilang, ini peristiwanya gitu ya. Jadi Eldad dan Medad ini tidak ikut, tapi di perkemahan mereka bernubuat bahasa roh mungkin ya, karismatik itu. Terus Yosua bin Nun, anak Nun, ini kan muridnya Musa ini punya kultus individu karena merasa loh ini kok nggak dipanggil Tuhan masuk perkemahan kok ikut bernubuat, kok kepenuhan di rumahnya masing-masing, di tendanya masing-masing. Makanya dia bilang, Tuanku hentikanlah mereka ya, di sini ya, di ini ayat 28. Nah, Musa berkata, apakah engkau cemburu demi aku? Jadi kecemburuan murid kepada guru, jadi pembelaan murid kepada guru ini muncul sebagai wujud atau efek samping dari pemuritan manusia. Karena seakan-akan pokoknya guruku benar, tidak bisa salah, dan kalau ada yang merongrong guruku, saya akan membela. Itu contoh di sini ya, di bilangan 11. Dan ini sampai sekarang akan begitu ya. Gitu. Jadi ada unsur namanya kultus individu, ada unsur penokohan, terus efek sampingnya orang kalau sudah gurunya ngomong A karena dianggap benar 100%, maka akan ada yang namanya udah males mikir, dia sudah diterima saja. Nah, di El Sadik ini karena saya dididik dari model-model yang kedua ini sebenarnya di awal saya beriman lah gitu, maka saya berusaha membuat atau mengawasi gitu supaya tidak terjadi hal yang jadi efek samping negatif gitu. Atau istilah saya adalah sisi gelap pemerintah. Nah, kemarin saya lihat di YouTube, bukan itu ya, Facebook. Guru yang asli adalah guru yang membebaskanmu dari guru. Nah, ini sebenarnya saya pengennya seperti ini dari grup kejawen malah. Jadi saya pengen tuh anggota ET itu, anggota El Sadik itu bisa independen, berpikir sendiri. Jadi apa yang saya sampaikan itu adalah bahan mentah. Jadi kalian harus berpikir sendiri, memutuskan ini saya akan ikut atau tidak. Kalau saya ikut misalnya ngerti dasarnya apa. Kalau ada ayat ya ayatnya di mana gitu kan. Jadi orang akan punya keunikan masing-masing karena sudah memutuskan dan berpikir sendiri. Jadi pemuritan di El Sadik adalah harus berpikir sendiri, harus merenung sendiri. Ini yang agak beda dengan yang lain. Karena yang lain itu semua harus ikut pemimpinnya. Bahkan soal cara mengucapkan kata pun harus persis. Di logatnya misalnya engkau jadi engkau, ya semua murid harus ngomong engkau bukan engkau. Nah, itu dari hal seperti itu bisa sangat ketat gitu. Kalau gurunya atau kakak rohaninya tuh rapi penampilannya, maka semua murid harus rapi. Yang tidak rapi berarti tidak bertumbuh gitu. Misalnya dari gurunya tidak boleh rebonding. Ya rebonding berarti salah gitu ya, bukan murid yang benar atau bertumbuh. Nah, ini bagian dari namanya sisi sisi gelap gitu. Makanya di El Sadik ini saya harapkan orang ngerti dasar ayatnya, terus memutuskan saya akan mengikuti apa, itu jelas. Kalau kita tentang Tuhan, saya tahu Tuhan saya siapa, ayatnya dari mana. Nah, itu jadi dari poin pertama adalah ditinjau dari gurunya. Itu ada dua komponen guru ya, guru yang manusiawi, yang kedua dari Tuhan sendiri. Nah, kita akan punya dua itu sebenarnya, tapi seringkali hanya dominan salah satu. Kalau dia dididik di lembaga-lembaga yang jelas, dia akan dominan di guru manusianya. Dia akan mengabaikan pendidikan dari Tuhan gitu. Apalagi kalau dia belajar ke orang lain yang di luar organisasi, maka akan dianggap, loh kamu kok belajar dari yang lain. Nah, itu dianggap salah.
Padahal itu bisa saja didikan Tuhan supaya wawasan kita tuh luas gitu. Jadi kalau saya hanya dididik dari suatu lingkup keluarga, saya jadi kuper gitu. Kerohanian kita kurang berwawasan. Itu poin pertama ya. Jadi dari tinjauan siapa gurunya ada dua. Oke, semoga bisa dipahami.